Mimpi menjadi kenyataan. Sangat senang dan bangga menjadi bagian dari klub impian saya, Real Madrid. Tidak mungkin bisa dijelaskan betapa bahagia dan bersemangatnya perasaan saya saat ini. Tulis seorang pesepak bola bernama Kylian Mbappe yang sedang memberi makan inner child-nya. Setelah kurang lebih 5 tahun bergulat dengan rumor dan isu, kini kita benar-benar melihat Mbappe berseragam Real Madrid musim depan. Kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini depan El Real. Ini bisa jadi sebuah keuntungan sekaligus kemumetan bagi Carlo Ancelotti, karena lini serang Madrid musim depan bakal dihuni oleh pemain-pemain hebat dan berkualitas. Lantas, bagaimana cara Ancelotti memaksimalkan itu? Sebelum kita ulas bersama, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Selamat menonton! Setelah sekian purnama, Kylian Mbappe akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk bermain di Real Madrid. Sebuah unggahan yang menunjukkan rasa syukur, bahagia dan bangga pun muncul dari akun media sosial pribadinya. Tak lupa, Mbappe juga membagikan foto-foto masa kecilnya yang sedang berkunjung ke kamp latihan El Real. Mbappe yang enggan menggadaikan mimpinya lagi, memilih untuk menghidupkan mimpinya itu. Mantan pemain AS Monaco itu kabarnya telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 2029 dengan Real Madrid. Selain itu, dirinya juga akan mendapatkan gaji sekitar 15 juta euro per tahun. Mbappe juga dikabarkan bakal menerima bonus penandatanganan tambahan sebesar 150 juta euro atau 2,6 triliun rupiah yang harus dilunasi selama 5 tahun. Lebih kecil dari apa yang dihasilkan Mbappe di Paris, tapi itu juga jadi pengorbanan yang layak untuk bergabung dengan tim impiannya. Selain nomor punggung, Fabrizio Romano telah memberikan sedikit bocoran. Pemain berusia 25 tahun itu kabarnya akan menyematkan angka 9 di bagian belakang jersinya nanti. Mbappe tidak meminta nomor punggung 10 karena menghormati keputusan Luka Modric yang akan bertahan semusim lagi di Bernabeu. Dengan keberadaan Kylian Mbappe di skuad Real Madrid, jelas membuat komposisi lini depan semakin mewah. Tanpa Mbappe saja, Madrid dengan mudah meraih gelar Liga Champions ke-15. Apalagi sekarang bakal ada Mbappe. Ngeri kali aku lihatnya. Tapi memangnya semewah apa sih lini depan Madrid? Nama Kylian Mbappe itu sendiri saja sudah teramat mewah dalam ukuran pemain sepak bola. Dirinya adalah salah satu pesepak bola paling berprestasi setelah era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mulai redup. Pemain terbaik akan bergabung dengan klub terbaik di Eropa. Oh ya, yang berstatus penyerang baru Madrid musim depan bukan hanya Mbappe. Nantinya akan ada Endrick, bocah ajaib yang lahir dari rahim sepak bola Brazil. Di usianya yang baru 16 tahun, Endrick sudah menjadi bagian penting dari skuad Palmeiras saat menjuarai Liga Brazil tahun 2023. Di tahun yang sama, dirinya bahkan mencetak 14 gol di semua kompetisi. Selain dua nama baru, El Real juga sudah memiliki nama-nama besar di lini depan musim ini. Sebut saja seperti duo Brazil, Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Lalu ada Brahim Diaz, Arda Güler, Jude Bellingham hingga Joselu. Khusus nama terakhir, masa kerjanya sudah habis pada 30 Juni kemarin. Kini status Joselu belum jelas apakah akan diperpanjang atau tidak. Di luar nama-nama itu, Ancelotti masih memiliki Federico Valverde, pemain serba bisa yang siap dimainkan sebagai pemain sayap. Pemain asal Uruguay itu memang bukan pemain tajam, tapi soal transisi dan kerja keras, Valverde tak ada duanya. Jika melihat permainannya di PSG dan AS Monaco, posisi asli Kylian Mbappe adalah penyerang tengah. Menurut situs Transfermarkt, dari 227 laga yang dimainkan sebagai penyerang tengah, Mbappe sudah mencetak 190 gol dan 84 assist. Meski demikian, Mbappe sebetulnya bukan pemain yang kolot seperti yang diberitakan banyak media. Dirinya juga bisa menurunkan ego untuk menyesuaikan taktik dan kebutuhan tim. Apalagi kini dirinya bermain di klub kesayangan.
Ibaratnya orang bucin, jika Carlo Ancelotti meminta Mbappe buat main jadi back pun mungkin bakal mau-mau aja. Selain penyerang tengah, Mbappe pernah bermain di 3 posisi lain, yakni sayap kanan, sayap kiri, dan second striker. Posisi terakhir jadi yang paling jarang dimainkan Mbappe. Ia hanya 2 kali bermain di posisi itu. Lalu bagaimana statistiknya sebagai pemain sayap? Luar biasa. Sebagai pemain sayap kiri, Mbappe sudah mencetak 64 gol dari 78 laga. Sementara di sayap kanan, Mbappe tak begitu moncer. Ia hanya mencatatkan 28 gol dari 57 penampilan. Pada intinya, mau dipasang dimanapun, Mbappe selalu pandai mengatur posisi untuk mencetak gol. Naluri dan pergerakan tanpa bolanya sangat mengesankan. Pelatihnya di Clairefontaine dulu, yakni Jean-Claude Lafargue, bahkan menyebut Mbappe sebagai pemain yang lahir dari gabungan DNA 2 pemain besar, Neymar dan Thierry Henry. Mbappe memiliki skill olah bola dan kecepatan di atas rata-rata, tapi tetap tajam di mulut gawang. Meski Kylian Mbappe datang dengan status pemain super mega bintang dan punya catatan karir sebagai tuan muda di PSG, nantinya yang akan tetap berkuasa adalah Carlo Ancelotti. Yang akan menentukan gaya bermain dan formasi di lapangan adalah pelatih beralis jengat itu. Dan Mbappe mau ndak mau harus menyesuaikan dengan skema permainannya. Musim 2023-2024 Real Madrid kerap menggunakan skema 4-3-1-2. Meski di atas kertas tertulis hanya 2 penyerang, Carlo Ancelotti memasang Jude Bellingham yang memiliki naluri menyerang yang sangat tinggi di belakang duo Brazil, Vinicius Rodrigo. Maka dalam penerapannya Madrid seperti bermain dengan trio lini serang. Nah, jika Ancelotti masih mau mempertahankan skema ini, maka harus ada pemain yang dikorbankan. Menurut Sky Sport, pemain yang akan ditarik keluar dari skema itu adalah Rodrigo, sehingga Mbappe bisa berduet dengan Vini di lini depan. Sementara Bellingham akan tetap menopang dari second line. Mengapa Rodrigo yang dikorbankan? Karena status Vini di lini depan Madrid bisa dibilang tak tergantikan. Di skuad Real Madrid saat ini tak ada pemain sayap berkaki kanan yang lebih baik dari Vini. Bahkan menyamai levelnya pun belum ada. Entah itu secara produktivitas gol, assist, atau efektivitas dalam keterlibatan permainan. Tapi Ancelotti masih punya banyak opsi untuk memaksimalkan materi pemainnya. Menurut catatannya, Ancelotti juga pernah menggunakan skema 3 striker dalam skema 4-3-3 dan 1 striker dalam skema 4-2-3-1. Jika menggunakan skema 3 penyerang, pilihan Ancelotti begitu melimpah. Jika tujuan Madrid mendatangkan Mbappe untuk menggantikan peran Karim Benzema, maka trio Vini, Mbappe, Rodrigo jadi yang terbaik. Mbappe akan fokus sebagai target man, sementara Vini dan Rodrigo akan membongkar pertahanan dari sektor sayap dan menyuplai bola ke Mbappe. Namun jika ingin memberikan warna yang berbeda, Ancelotti bisa mengganti Rodrigo dengan pemain sayap berkaki kiri. Pilihannya ada Arda Güler dan Brahim Diaz. Keduanya berposisi sebagai gelandang serang, tapi bisa dimainkan sebagai sayap. Skema ini akan mengingatkan kita pada trio BBC. Saat itu Gareth Bale lah pemain berkaki kirinya. Dengan kreativitas dan kemampuan dribbling yang bagus, mereka akan menambah variasi serangan. Tapi jika situasinya Madrid harus menghadapi tim yang mengandalkan kecepatan pemain sayap, maka Valverde yang memiliki etos kerja tinggi bisa jadi solusi menggantikan Rodrigo. Nah, kalau menggunakan skema 4-2-3-1 malah lebih enak lagi. Ancelotti bisa menaruh Mbappe di depan sebagai ujung tombak. Nantinya Mbappe akan disokong oleh Vini, Bellingham, dan Rodrigo di trio lini tengah. Dengan formasi itu, Ancelotti tak mubazir talenta. Semua pemain terbaik akan terpakai sesuai porsinya.